Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, namaku Kira, kelas 5 dari SD Puri Asa Dasar Avicenna Malang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman, pada kultum sebelumnya, kita telah mendengar kisah bagaimana Rasulullah SAW tetap berbuat baik kepada tetangga yang menyakitinya. Dari kisah itu, kita belajar bahwa kemuliaan akhlak tidak terlihat ketika kita dipuji, tetapi ketika kita disakiti. Hari ini, mari kita sambungkan pelajaran itu dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam pergaulan dengan teman. 1. Memaafkan teman. Dalam kehidupan, kita tidak pernah lepas dari kesalahan. Kadang kita yang salah, kadang teman kita yang salah, ada teman yang berkata kasar, ada yang meminjam barang tidak dikembalikan, ada yang mengecewakan janji. Apa yang biasanya kita lakukan? Sebagian orang memilih marah, sebagian memilih mendiamkan, sebagian lagi menyimpan dendam. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada." Quran Surat An-Nur ayat 22. Rasulullah SAW sendiri adalah orang yang paling pemaaf. Beliau tidak pernah menyimpan dendam meskipun disakiti berkali-kali. Memaafkan bukan berarti kita yang lemah. Justru memaafkan adalah tanda hati kita yang kuat. 2. Tidak membalas ejekan. Teman-teman, di zaman sekarang, ejekan sering dianggap hal biasa. Ada yang mengejek fisik, mengejek keluarga, mengejek kemampuan, bahkan mengejek agama. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ketika kita diejek, jangan langsung membalas dengan ejekan yang lebih keras. Karena jika kita membalas, maka kita sama saja dengan yang memulai. Rasulullah SAW sering dihina dan diejek oleh kaum Quraisy. Beliau disebut penyihir, pendusta, bahkan orang gila. Tetapi beliau tidak pernah membalas dengan kata-kata kasar. Beliau memilih diam, sabar, dan tetap santun. Karena orang yang kuat bukanlah yang menang dalam pertengkaran, tetapi yang mampu menahan amarahnya. 3. Tetap ramah kepada siapapun. Ramah adalah akhlak yang sederhana, tetapi sangat besar nilainya. Senyum adalah sedekah, menyapa adalah kebaikan, berbicara lembut adalah ibadah. Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang selalu tersenyum. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi disebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak tersenyum kepada para sahabatnya. Bayangkan, meskipun beliau memikul beban dakwah yang sangat berat, beliau tetap ramah. Bagaimana dengan kita yang mungkin hanya memiliki masalah kecil? Menghubungkan dengan kisah tetangga tadi. Jika kepada tetangga yang melempar kotoran saja Rasulullah SAW tetap baik, apalagi kepada teman kita sendiri. Kalau kepada orang yang menyakitinya, beliau menjuk ketika sakit, apalagi kepada teman yang hanya salah paham sedikit. Maka, mari kita mudah memaafkan, tidak membalas ejekan, tetap ramah walau disakiti. Karena akhlak yang baik akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mudah memaafkan? Apakah kita masih suka membalas ejekan? Apakah kita sudah ramah kepada teman-teman kita? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita generasi yang berakhlak mulia, yang mampu memaafkan, tidak mudah membalas keburukan, dan selalu ramah dalam pergaulan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.